الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, aparatur kepemerintahan, mulai dari tingkat desa sampai dengan RT atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua RW 015 Bapak Salim Tuahuns beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Darul Muttaqin Bapak Yoyo Sunaryo beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Panitia Idul Adha 1445 Hijriah Masjid Jami Darul Muttaqin Bapak Haji Bagio Nusanto beserta kepanitiaannya. Dan yang kami hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat teriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, dan sampailah pada kita semuanya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga kita dapat berkumpul, berbahagia, bersuka cita untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang insya Allah akan kita jalankan bersama-sama. Kami menghimbau bagi para jamaah yang masih berada di rumah untuk segera melangkahkan kakinya ke Masjid Jami Darul Muttaqin, bahwasanya sholat Idul Adha akan segera dimulai. Dan kami ingatkan juga bagi para jamaah untuk membawa peralatan sholat masing-masing, terutama sajadah, alas, dan plastik untuk menyimpan alas kakinya. Dan bagi para jamaah yang sudah berada di masjid untuk mengisi saf yang di depan terlebih dahulu, supaya jamaah yang di belakangnya bisa mengikutinya. Dan apabila bagi para jamaah laki-laki yang tidak mendapatkan saf di bawah, untuk bisa langsung naik ke atas untuk mengisi saf yang berada di atas. Berikutnya kami ingin membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu diawali pertama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami Darul Muttaqin sekaligus mewakili Panitia Idul Adha 1445 Hijriah Masjid Jami Darul Muttaqin. Berikutnya penyampaian tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Selanjutnya informasi mengenai imam khotib dan bilal, dan yang terakhir penutup. Baiklah, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami Darul Muttaqin sekaligus mewakili Panitia Idul Adha 1445 Hijriah Masjid Jami Darul Muttaqin,
yang akan disampaikan oleh Bapak Yoyo Sunaryo kepadanya dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Hayat Muhayyad, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita sekian, walaupun beliau jauh dari Majalengka. Yang kami hormati Bapak Ketua RW beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati para ketua DKM, baik Musola Al-Quwa, Musola Sakinah, dan seluruh jajarannya. Para ketua RT, tokoh masyarakat yang kami hormati, ibu-ibu ketua majelis taklim, dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang sangat cerah ini. Kita seluruh umat muslim di seluruh dunia tentunya pagi hari ini mengumandangkan takbir yang begitu bergema mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tentunya mari kita sama-sama sampaikan kepada Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan kita sekalian sebagai umatnya, insya Allah tentunya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan dengan segala hormat atas nama DKM Masjidul Muttaqin, kami menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sangat mendalam. Wabil khusus tentunya kami sampaikan kepada para donatur, simpatisan yang telah menyumbangkan, menyisihkan hartanya untuk kebaikan, untuk pembangunan, untuk kemaslahatan masjid yang sangat dicita-citai ini. Kami ucapkan kepada seluruh para tokoh yang telah memberikan pemikiran, yang telah memberikan masukan untuk kemajuan dan kemaslahatan yang ada di masjid yang sangat kita cintai. Bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang sangat baik ini tentu kami sampaikan
dalam rangka rencana kerja Masjid Darul Mutakin dalam waktu yang sangat singkat ini. Tentunya terlihat oleh seluruh jemaah, terlihat oleh seluruh masyarakat, baik yang tentunya hadir setiap hari dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah, sholat harian tentunya, bahwa masjid ini memerlukan perbaikan dan renovasi yang sangat diperlukan. Dalam waktu dekat tentunya perlu kami sampaikan bahwa masjid akan melaksanakan kegiatan renovasi, yaitu pemasangan granit dan lain sebagainya. Tentu sekali lagi, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, dan seluruh masyarakat warga Mangunjaya dan bahwa renovasi yang sangat besar ini tidak mungkin dapat kita laksanakan, tidak mungkin kita dapat kerjakan tanpa bantuan dan rojongan atau kerjasama dari seluruh masyarakat. Maka kesempatan yang sangat baik ini kami menghimbau, mari sama-sama bantu dan kita kerjakan renovasi yang sudah insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa renovasi ini adalah dalam rangka pemasangan granit, dan alhamdulillah tentunya kita sudah mendapatkan granit yang tentunya sesuai hasil perhitungan seksi pembangunan sudah sangat mencukupi untuk dipasang. Maka kami mengajak masyarakat membantu dalam rangka pemasangan ini, tentunya adalah material atau berbentuk semen untuk melaksanakan kegiatan renovasi yang insya Allah akan segera dilaksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini tentunya saya menyatakan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada panitia Idul Kurban 1444 Hijriah, yang pada kesempatan ini tentunya Idul Kurban 1445 Hijriah ini diketuai oleh Bapak Haji Bagio Nusanto. Atas nama DKM kepada seluruh jajaran kepanitiaan, kami menyampaikan terima kasih kerjasama, dedikasi, pemikiran yang telah disampaikan. Tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan Bapak, Ibu, dan sekalian. Bapak yang kami hormati, alhamdulillah tentunya pada Idul Kurban 1445 Hijriah tahun ini jauh mendapatkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Perlu kami laporkan, Idul Kurban 1445 Hijriah tahun ini untuk musola Al-Quwah tercatat dalam laporan kami ada 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Tentunya ini merupakan kemajuan yang sangat luar biasa. Kemudian laporan yang kami terima dari Musola Sakinah tercatat ada 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Di pusatnya di Masjid Darul Mutakin, yang biasa dari tahun ke tahun tentunya tercatat 4 ekor kambing, 4 ekor sapi. Tahun ini alhamdulillah ada peningkatan. Kita mendapatkan 5 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Tentunya ini merupakan
kemajuan yang sangat luar biasa dan kepercayaan masyarakat kepada jajaran kepanitiaan. Bapak, ibu-ibu, jamaah sholat idul ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, atas nama Masjid Darul Mutakin, kami menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang sangat mendalam. Semoga apa yang telah diberikan, pemikiran, rezeki, dan lain-lain sebagainya untuk kemajuan Masjid Darul Mutakin, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Demikian tentunya, lebih kurang kami mohon maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama Masjid Darul Mutakin, kesempatan ini menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat merayakan Hari Raya Agung, Hari Raya Idul Adha. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap pengurus, segenap panitia, segenap pengurus RT, pengurus RW, sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas pelayanan, atas apapun yang telah kami berikan. Tentunya banyak kehilapan dan kealpaan. Sekali lagi kami mohon maaf. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yoyo Sunario selaku Ketua DKM Masjid Jami Darul Mutakin untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha dengan niat usolli sunnatan li Idul Adha ra'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir, di mana setiap takbirnya membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di takbir yang terakhir membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek dan dilanjutkan sholat pada seperti biasanya. Adapun untuk petugas pada pagi hari ini, untuk imam yang jauh-jauh dari Bandung yaitu Ustadz Adik Sukma, dan untuk khotib yang jauh-jauh juga dari Majalengka katanya yaitu Ustadz Ayat Muhayyad SPDI, dan untuk Bilal Saudara Atta Ramansyah Talib. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور ويوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم عن
أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subula salam wa abhamana bi syariatil islam. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal azam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhir zaman. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanal malikil quddus subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha mausaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka famdur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala Allah ta'ala fi suratil ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sadaqallahul adzim. Hadirin sidang hari raya Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat Idul Adha yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan takbir
Kita hilangkan rasa kesombongan kita, karena sejatinya sombong hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tahmid, kita hilangkan rasa ingin dipuji orang, karena sesungguhnya pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan tahlil, kita perkuat akidah kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Para ulama ilmu tafsir sepakat bahwa isi kandungan Al-Quran memiliki 4 dimensi kehidupan bagi manusia dalam beragama. Yang pertama adalah dimensi akidah, yang kedua dimensi syariah, yang ketiga dimensi akhlakul karimah, dan yang keempat dimensi qasas atau kisah-kisah keteladanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa kisah menjadi bagian dari isi kandungan Al-Quran? Profesor Dr. Muhammad Quraisyihan dalam tafsir Al-Misbah dan juga Dr. Muhammad Yusuf Al-Qardawi dalam tafsir Fizaril Quran menjelaskan bahwa mana mungkin kita punya akidah yang kuat, mana mungkin kita tahu tentang syariat yang benar, mana mungkin kita tahu tentang cara berakhlakul karimah yang baik tanpa didukung oleh kisah-kisah contoh keteladanan dari orang-orang soleh pada zaman dahulu. Inilah fungsi daripada dimensi qasas dalam Al-Quranul Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Dalam konteks ibadah kurban juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat berkurban, dan inilah salah satunya syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan haji yang dilatar belakangi dengan kisah yang Allah muat dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mengeluarkan syariat daripada berkurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemas dalam 2 kisah yang menjadi latar belakang disyariatkannya ibadah kurban kepada kita sebagai umat Islam. Yang pertama adalah kisah dari putra Nabiullah Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan Habil. Pada saat itu, kedua putra daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, terjadi yang namanya perang dingin di antara saudara kandung karena memperebutkan daripada satu kekasih yang mereka puja. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk berkurban, dan disitulah syariat pertama kali kurban menjadi latar belakang kisah untuk mendorong daripada syariat kurban. Akan tetapi para ulama ilmu tafsir menjelaskan bahwa syariat kisah yang termuat dalam kisah putra Nabi Adam alaihissalam tidak dijadikan sebagai pokok pikiran untuk disyariatkannya kurban, karena peristiwa kurban yang dialami oleh putra Nabi Adam alaihissalam adalah hanya sebagai solusi, hanya sebagai mencari jalan keluar dari pertikaian kedua saudara kandung yang bertikai pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah kisah yang sangat populer di antara kita, yaitu kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadirin sidang hari raya Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjadi penyebab daripada diturunkannya syariat berkurban kepada kita sebagai umat Islam. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena di antara 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, ada 19 nabi dan rasul yang merupakan keturunan langsung daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itulah makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan gelar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, yang mana di antara 25 nabi dan rasul hanya 2 nabi yang memiliki predikat yang sama, yaitu sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Khalilullah, dan yang kedua baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan predikat
Habibullah, yang artinya sama sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah perjalanan daripada spiritualitas Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat itu Allah gambarkan dalam surah As-Saff ayat 102, falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adba'uka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Inilah kisah yang kemudian menjadi latar belakang disyariatkannya kurban kepada kita sebagai umat Islam. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sudah sekian puluh tahun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang soleh, berikanlah kepadaku anak-anak keturunan yang baik. Dan pada usia 86 tahun baru Allah kabulkan dengan lahirnya Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Namun apa yang terjadi hadirin sekalian, setelah Nabiullah Ibrahim punya anak Ismail, ternyata dalam ayat itu falamma balagha ma'usaya, ketika Ismail sudah menginjak dewasa, Rasulullah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bermimpi pada malam ke-8 Hijriah. Apa mimpinya? Anni adbahuka, untuk memotong daripada Ismail alaihissalatu wassalam sebagai putranya. Bisa kita bayangkan hadirin sekalian, pada saat itu setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi di malam ke-8 bulan Dzulhijjah, seharian Nabiullah Ibrahim alaihissalam merenung, yang kemudian kita kenal dengan hari Tarwiyah di Bukit Mina. Nabi Ibrahim alaihissalam merenung, memikir-mikir, apakah mimpi yang tadi malam itu benar? Apakah mimpi yang tadi semalam itu adalah benar-benar dari Allah, atau hanya sekedar daripada bisikan setan? Maka di sini timbul sebuah pertanyaan, dan kemudian pada malam ke-9 Dzulhijjah ternyata Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama, disuruh untuk memotong putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Di sini kita bisa memberikan sebuah pertanyaan. Yang pertama adalah, kenapa Allah memberikan syariat untuk memotong Ismail dengan lewat mimpi? Tidak pada saat Nabiullah Ibrahim sedang sholat misalkan, atau sedang zikir misalkan, atau sedang terjaga, tapi ini lewat mimpi Allah kasih untuk memotong daripada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua, kenapa kalau nanti syariat yang harus kita lakukan adalah memotong seekor kambing atau sapi, tapi yang disuruh oleh Allah pada saat itu adalah untuk memotong putranya yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam? Para ulama ilmu tafsir di sini memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Mas'ud dalam Tafsirul Quran fi Tarbiyatil Ummah, bahwa makna di balik perintah Allah lewat mimpi adalah bahwa hanya lewat mimpilah sesungguhnya perintah yang sangat berat itu bisa direnungkan, bisa dipikir-pikir terlebih dahulu. Kemudian makna daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh tidak langsung untuk memotong daripada sapi ataupun kambing, ternyata yang disuruh adalah memotong daripada Ismail. Di situ Allah ingin memberikan ujian yang terakhir bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencapai predikat Khalilullah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan bapaknya pada saat itu, diuji kemudian oleh penguasa pada saat itu, oleh Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, dan ini yang terakhir Allah kasih ujian. Allah suruh Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Sungguh ujian yang sangat luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena perintah Allah jangan sampai disia-siakan. Ada makna yang tersembunyi dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bahwa dalam sistem keagamaan kita ada yang namanya ta'akuli dan ta'abudi. Kalau kita menjalankan sebuah syariat agama, ada syariat yang sifatnya ta'akuli, rasionalitas,
dan ada syariat yang sifatnya ta'abudi, langsung letterlek begitu saja. Kita tidak usah lagi mempertanyakan kenapa kita sholat subuh 2 rakaat. Kita tidak usah lagi mempertanyakan kenapa sholat zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Itu sifatnya ta'abudi, sesuatu yang harus kita laksanakan tanpa harus kita protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, maka Allah memberikan syariat yang sifatnya ta'abudi untuk dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian hikmahnya adalah bahwa dari proses spiritualitas Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa dengan esensi kurban sejatinya adalah kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka sesungguhnya nikmatku telah banyak kepadamu, maka sholatlah dan juga berkorban. Hadirin sidang hari raya Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya tutup khutbah ini dengan pantun. Ke Majalengka naik pesawat terbang, jangan lupa beli rambutan. Jangan ragu, jangan bimbang, jika mampu ayo berkurban. Dari Majalengka pulang naik pesawat lagi. Oleh-olehnya beli peci. Semoga yang hadir di tempat ini tahun depan bisa berkurban dan naik haji. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hajamal ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina, Allahumma barik lana fi ahlina ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil